Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan membahas materi terkait anggaran perusahaan jasa dalam mata kuliah anggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dian Indah Hayati SEM ACC. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Uswati Nisa dengan NIM 2304360 dan rekan saya Salsabila dengan NIM 2304382, Sofia Nabila Putri dengan NIM 2304356, Syifa Yuda Putri dengan NIM 2304357, Tribagus Anugroho dengan NIM 2304360, dan Fanya Jenika dengan NIM 2304362. Materi pertama itu terkait pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan atau servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan jasa adalah anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu ada master budget perusahaan jasa, itu merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif, membentuk suatu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Lalu ada penyusunan anggaran induk perusahaan jasa, dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan jasa didasarkan atas taksiran yang diberikan. Anggaran induk perusahaan jasa terdiri dari operational budget dan financial budget. Lalu selanjutnya terkait 6 golongan perusahaan jasa. Yang pertama adalah perusahaan jasa keuangan, di mana ini adalah perusahaan pelayanan keuangan seperti perbankan, asuransi, pegadaian, sewa guna usaha, dan juga ada perusahaan jasa angkutan terkait transportasi, itu ada penerbangan, perkapalan, taksi, dan angkutan lainnya. Selanjutnya adalah perusahaan jasa hiburan. Di sini ada bioskop, game center, diskotik, dan hiburan lainnya. Lalu ada perusahaan jasa penitipan. Ada penitipan anak, parkiran, dan penitipan lainnya. Lalu ada perusahaan jasa sewa, ada perhotelan, apartemen, dan penyewaan alat. Dan yang terakhir perusahaan jasa lainnya itu pengetikan, penagihan, percaloan, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Baik, saya Syifa Yuda Putri dengan NIM 2304357 akan menjelaskan mengenai anggaran tetap perusahaan jasa. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran tetap. Dalam istilah ekonomi akuntansi, yang dimaksud dengan anggaran tetap adalah anggaran yang nilainya tetap, tidak berubah dan tidak akan dilakukan penyesuaian selama anggaran tahun berjalan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari anggaran tetap. Yang pertama, nilainya konstan atau tidak berubah sejak anggaran dibuat hingga akhir tahun anggaran berjalan. Yang kedua yaitu cocok digunakan untuk perusahaan dengan kemungkinan tingkat fluktuasi rendah dan faktor eksternal perubahan stabil. Yang ketiga yaitu anggaran tetap biasanya digunakan dalam organisasi atau perusahaan yang kemungkinan pendapatan dan pengeluaran di masa depan bisa diperkirakan. Yang keempat, anggaran tetap tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja, kapasitas maupun efisiensi perusahaan. Yang kelima yaitu penyusunan anggaran tetap lebih mudah dan tidak rumit. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fanya. Pada Fanya disilakan. Selanjutnya adalah anggaran variabel. Anggaran variabel adalah rincian rencana biaya yang disusun dan menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume produksi. Anggaran variabel menyatakan hubungan antara volume produksi dengan biaya dalam suatu relevant range volume tertentu. Relevant range adalah suatu interval yang menjadi batas berlakunya anggaran interval yang akan disusun. Interval tersebut perlu ditetapkan karena biaya dalam jangka panjang juga berubah. Anggaran variabel adalah anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan volume produksinya. Semakin besar volume produksi, maka besar pula biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu anggaran variabel disusun dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi bagaimana dan sampai sejauh mana masing-masing elemen bisa dipengaruhi oleh volume produksi. Anggaran variabel menjadi pedoman bagaimana setiap elemen biaya akan berubah berhubungan dengan perubahan volume produksi. Anggaran variabel didasari oleh konsep variabilitas biaya yang menyatakan bahwa biaya dapat dikaitkan dengan output, dan apabila hubungan sedemikian rupa, maka biaya pada dasarnya merupakan fungsi dari dua faktor, yakni waktu dan output. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Caca. Kepada Caca disilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang metode variabel biaya. Metode variabel biaya ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung adalah metode yang sering digunakan dalam prakteknya karena sederhana, praktis, dan tidak memerlukan perhitungan yang matematis. Ada 2 variasi menentukan variabilitas biaya dalam metode ini, yakni yang pertama, pengamatan langsung oleh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab pada proses produksi tersebut, sehingga pihak tadi bisa memperkirakan besarnya biaya. Yang kedua yaitu diperkirakan atau analisis langsung data historis dan kebijakan manajer yang bersangkutan. Biasanya pendekatan analisis berdasarkan estimasi biaya yang dibuat melalui perkiraan perubahan biaya pada masa lalu. Selanjutnya yang kedua yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Dalam metode titik tertinggi dan terendah, untuk memperkirakan biaya dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas tertinggi atau disebut dengan maksimum dengan aktivitas terendah atau disebut dengan minimum. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode variabilitas korelasi ini menggunakan fungsi matematis dibuat berdasarkan antara 2 variabel, yakni variabel Y sebagai biaya dan variabel X sebagai satuan kegiatan. Di sini dapat dijelaskan tentang rumus variabilitas metode korelasi. Yang pertama yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Yang ketiga yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang terakhir itu materi akan disampaikan oleh Bagus. Kepada Bagus, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan sebuah kasus mengenai penyusunan anggaran perusahaan jasa. Diceritakan di sini, Friends, seorang akuntan, membuka jasa konsultasi di bidang akuntansi, diberi dengan nama Friends Konsultama, memiliki informasi sampai Desember 2014 sebagai berikut. Keterangan, pendapatan jasa itu sebesar 400 juta rupiah, biaya tenaga kerja profesional sebesar 160 juta rupiah, biaya tenaga kerja pendukung sebesar 80 juta rupiah, biaya perlengkapan kantor sebesar 25 juta rupiah, biaya transportasi dan akomodasi sebesar 35 juta rupiah, biaya utilitas sebesar 20 juta rupiah, biaya sewa sebesar 22 juta rupiah, dan biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 12 juta rupiah. Untuk mengantisipasi kondisi tahun 2015, Franz menyusun anggaran dengan memperkirakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan jasa akan meningkat minimal sebesar 8%. Biaya tenaga profesional akan meningkat sebesar 10%. Ketiga, biaya tenaga kerja pendukung akan meningkat sebesar 6%. Biaya perlengkapan dan biaya utilitas akan meningkat sebesar 5%. Biaya transportasi dan akomodasi turun sebesar 6%. Dan biaya sewa, biaya penyusutan tidak ada perubahan. Susunlah anggaran laporan laba rugi untuk Friends Konsultama periode 2015. Baiklah. Cara mencarinya di sini adalah pendapatan jasa sama dengan 1,08 dikali dengan 400 juta, jadi 432 juta rupiah. Biaya tenaga kerja profesional sama dengan 1,10 dikali 160 juta rupiah sama dengan 176 juta rupiah. Biaya tenaga kerja pendukung sama dengan 1,06 dikali 80 juta rupiah menjadi 84 juta 800.000 rupiah. Biaya perlengkapan kantor sebesar 1,05 dikali 25 juta sama dengan 26.250.000 rupiah. Biaya transportasi dan akomodasi sama dengan 0,94 dikali 35 juta rupiah sama dengan 32.900.000 rupiah. Biaya utilitas sama dengan 1,05 dikali 20 juta rupiah sama dengan 21 juta rupiah. Biaya sewa tetap 22 juta rupiah dan biaya penyusutan aktiva tetap juga tetap, tidak ada penurunan ataupun perubahan, tetap 12 juta rupiah. Baiklah, didapatkan di sini anggaran laporan laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, yaitu pendapatan jasa sebesar 432 juta rupiah,
Biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja profesional sebesar Rp176 juta, biaya tenaga kerja pendukung sebesar Rp84.800.000, biaya perlengkapan kantor sebesar Rp26.250.000, biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp32.900.000, biaya utilitas sebesar Rp21 juta, biaya sewa tetap Rp22 juta, biaya penyusutan aktiva tetap Rp12 juta, maka total biaya sama dengan 374. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa anggaran dalam perusahaan jasa merupakan alat yang strategis untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas keuangan secara efisien. Anggaran tetap memberikan kepastian bagi perusahaan dengan kondisi yang stabil. Sementara anggaran variabel memberikan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan volume kegiatan. Selain itu, analisis selisih antara anggaran dan realisasi menjadi penting dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan tindakan efektif. Baik, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.